كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفران. Sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat. Untuk itu dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya itu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tausiah subuh akbar. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tausiah dimulai terlebih dahulu kami akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua tausiah subuh akbar sekaligus penutup doa. Baiklah, untuk mengalih pengajian, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya tausiah subuh akbar yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Pak Ustadz Hilal. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Arif beserta seluruh jajaran dan jamaah pengajian Subuh Akbar Masjid Jami Baitul Arif. Yang saya hormati pembawa acara. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan tentunya ibadah salat subuh yang kita laksanakan pada hari ini menjadi ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Subuh Akbar Masjid Jami Baitul Arif yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur karena pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bangun menghirup udara segar ya. Kenikmatan yang paling tinggi kata para ulama bukanlah memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, pengaruh yang luas, tapi cukup seseorang dia masih diberikan kesehatan walafiat. Itu adalah nikmat yang paling tinggi. A'la darajatin nikmah. Paling tinggi derajat kenikmatan itu adalah memiliki kesehatan. Ya. Karena orang yang sakit di rumah sakit atau di rumahnya ketika terbaring sakit cuma satu keinginannya apa Pak? Sembuh. Ingin sehat lagi, bukan pengen banyak harta. Ya. Pengen sembuh. Pengen dikembalikan lagi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berjuang dengan kesehatan jemaah. Ya. Ada beberapa artis misalnya kita lihat yang berjuang ya, dengan penyakitnya pengen sehat, bukan tidak punya harta, bukan gak punya uang. Betapa nikmat sehat itu mahal. Nah, kita yang sehat masih diberikan kesehatan oleh Allah, hati-hati jangan sampai lalai dari nikmat ini. Nah, Rasulullah menyampaikan nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan satu kesehatan kita untuk memberikan manfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita, bahkan untuk akhirat kita. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan ya, untuk dimanfaatkan sebagai modal terbesar bagi kita, bekal terbanyak ya, untuk kita pulang lagi ke akhirat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yang harus kita syukuri, alhamdulillah kita berada di bulan haram. Ya, bulan hurum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum fala tadlimu fihin anfusakum. Surah Allah Subhanahu wa taala, saenyana bilangan bulan teh di sisi Allah itu ada 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi kita 4 bulan itu fala tadlimu, jangan sampai seseorang di 4 bulan itu mendolimi dirinya sendiri. Ya, jadi bahasa Allah itu ketika seseorang bermaksiat sesungguhnya dia mendolimi dirinya sendiri, karena jiwa kita itu sesungguhnya jiwa yang patuh terhadap kebaikan. Jiwa manusia itu sesungguhnya jiwa yang disiplin terhadap nilai-nilai kebaikan. Tetapi ada saatnya jiwa itu terperangkap pada kemaksiatan, disitulah Allah mengatakan dia mendolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Padahal tidak ada orang yang ingin menyakiti diri sendiri, jamaah. Ya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 bulannya lebih berpisah, yaitu bulan Rajab. Ya. Ini nikmat dari Allah, kita berada di bulan Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan di mana pada saat itu orang-orang kafirin Quraisy pun, orang-orang jahiliyah duduk, mereka tidak berperang, menghargai bulan ini. Bahkan di bulan Dzulqa'dah mereka duduk untuk menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk melaksanakan ibadah haji jamaah. Nah, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, jangan lupa di situ pun ada ibadah yang agung. Ya. Bulan Dzulqa'dah di antawisna mangrupikan miqat zamani. Ya, batasan waktu untuk orang melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji misalnya ngaji agak sedikit dalam, ya, tasawuf. Orang-orang yang ibadah haji itu datang ke Baitullah, datang menemui Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tetapi yang menariknya, dalam satu riwayat ada orang yang tidak jadi ibadah haji tapi dia mendapatkan pahala ibadah haji. Jadi datang kepada Allah itu ada 2 caranya. Secara fisik dia datang, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, harus antri sekarang. Tapi katanya nanti berikutnya ada istilah apa? War ticket ya. Jadi jalmi anu gaduh uang cash, kalau hajinya 60 juta misalnya, punya uang segitu berangkat, nggak usah lagi antri. Ya, zaman dulu juga gitu, orang punya kemampuan fisik dan juga pesak katanya, berangkat. Ya. Makanya ibadah haji itu termasuk ibadah yang memang jihad fisabilillah. Dia mengeluarkan harta, berkorban juga fisik. Tetapi yang menarik, hadirin jamaah rahimakumullah, itu ada riwayat yang menandakan bahwa orang yang datang kepada Allah itu tidak mesti juga secara fisik dia datang kepada Allah, menemui Allah di Ka'bah, menemui Allah di Baitullah. Kita juga bisa mendatangi Allah Subhanahu wa taala, tidak harus langsung ke Baitullah. Dalam satu riwayat itu disebutkan adalah seorang pasangan suami istri yang kemudian dia sudah mengumpulkan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kemudian ketika harus berangkat, ya, keluarga tersebut mencium bau masakan yang enak dari tetangganya. Ya, jadi tetangganya masak masakan yang terasa nikmat gitu ya di hidung. Didatengin tetangganya, kemudian disampaikan. Mereka minta masakan-masakan yang sudah dimasak, kalau boleh dibayar. Tetapi tetangganya itu mengatakan makanan ini haram bagi Anda, halal bagi kami. Ternyata si tetangga itu sudah beberapa bulan tidak memiliki makanan. Maka dia kemudian memasak bangkai. Ya, bangkai itu halal bagi orang-orang yang mudhar, orang-orang yang darurat jamaah. Ya. Sehingga hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si suami itu berbicara dengan istrinya terhadap kondisi seperti ini, ya.
kemudian menyampaikan hal tersebut, dan biaya ongkos hajinya yang harusnya dia berangkat, dia berikan kepada tetangganya, dia sodakohkan kepada tetangganya. Maka dalam riwayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dia walaupun tidak jadi berangkat secara fisik, tapi Allah mengatakan dia sudah mendapatkan pahala ibadah haji. Ternyata bagi kita tidak terbatas menemui Allah itu adalah secara fisik kita langsung datang ke Baitullah. Tetapi sesungguhnya Allah itu ada di antara orang-orang yang membutuhkan jemaah. Ya. Bahkan itulah ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nu paling dipikaresep ku Allah teh ibadah di mana orang bisa ngaluarkeun hiji jalmi tina kasusahan. Ya. Allah senang, Pak. Allah senang terhadap orang-orang yang seperti itu. Bahkan boleh jadi, mohon maaf, sebagian mengatakan ada orang yang berangkat secara fisik ke Baitullah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala ibadah haji. Ya syukur-syukur kita bisa secara fisik datang memenuhi undangan Allah, tetapi juga jangan lupa Allah pun berada, kita bisa mendatangi Allah. Orang tiasa ngadongkapan Allah teh kasaha ka jalmi-jalmi anu memang dia sudah Allah pesankan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita bantu mereka, disitulah sesungguhnya Allah berada. Ya Pak ya. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu kan tegas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bohong. Itu ya. Cek Allah tuh bohong. Beragama orang teh dianggap bohong. Lamun naon kahiji teu merhatoskeun murang kali yatim. Ya, anak-anak yatim itu mereka sudah tidak memiliki sosok ayah, sosok ibu. Kemarin kasus daycare di Jogja saja ya. Yang orang-orang kaya yang ditipinnya Pak, pejabat ya, yang suami istrinya sibuk ya, sibuk nggak bisa ngurus anak, anaknya dititip di tempat penitipan anak, ke bahasa keren nama daycare gitu, pada mah TPA, tempat penitipan anak gitunya. Satu ruangan sampai 50 ya. Itu kan stresnya luar biasa ketika kasusnya langsung terbuka. Ya budakna di talian, artinya budak anu meureun ya, orang udah nikah pasti pengen punya anak, begitu punya anak, masya Allah. Ya dititipkan di daycare, mahalnya luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya disiksa dalam tanda kutip ya Pak ya. Ya, makanya sebetulnya pengasuhan yang paling bagus adalah orang tua. Ya memang ya dunia itu kejam, kadang-kadang ya suami istri harus kerja, akhirnya anak terbengkalai gitu ya. Dalam Islam kasus Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam menandakan bahwa pengasuhan pendidikan yang paling baik itu dari seorang ayah. Ya. Sosok ayah papuntennya anu disebutkan di Al-Qur'an teh ayah. Luqman Al-Hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apalagi nabi kita Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu sosok-sosok seorang ayah. Ya. Oleh karenanya kita sebagai ayah, ya Pak ya, luar biasa. Walaupun kita tidak mengandung, tidak menyusui ya Pak Asepnya, tetapi peran kita sebagai ayah itu luar biasa. Kita bisa melahirkan sosok-sosok seperti Nabi Ismail alaihi salam. Nah hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terpaku ibadah kita itu pada urusan yang sifatnya formalnya banyak, seperti sholat di masjid, sholat 5 waktu. Tetapi hati-hati, terkadang yang paling penting itu adalah bagaimana ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan itu berbuah menjadi ibadah sosial. Termasuk kurban kan itu. Apan kurban teh hartosna teh ngadeketkeun diri ke Allah. Artinya mohon maaf para kurbani ini,
para kurbani, kalau sudah menetapkan diri sebagai kurbani, berarti setelah kurban harus lebih dekat dengan Allah. Kan harapannya gitu ya. Tapi kalau habis kurban tidak lebih dekat dengan Allah, ada sesuatu yang kurang baik. Karena kurban itu maknanya adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Nah, ini diantara ibadah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah teh disebutna mangrupikeun miqat zamani untuk orang yang mulai ibadah haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah belum panggil ibadah haji langsung, kita bisa datangi Allah itu pada siapa? Pada orang-orang yang membutuhkan, ya. Pada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang, masya Allah, ya Pak ya. Kalau tidak saling tolong menolong, ta'awun di antara kita sebagai umat manusia rusak Pak. Karena sekarang itu orang cenderung nafsi-nafsi pada urusannya masing-masing. Padahal ayat Allah itu tegas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pada orang mah tika pungkur oge nya motona teh terus gotong royong. Ya subangkan gitu. Gotong royong. Tapi sekarang itu gotong royong itu serasa sudah hilang. Pungkur mah ngadamel bumi teh nyebring kan gitu nya banyak. Masya Allah. Sekarang kan ngabret. Ya, sekarang ya harus dijadwalkan ke Pak RT, Pak RW, ayo kerja bakti kan gitu. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzulqa'dah yang tadi disebutkan sebagai bulan haram, sebagai bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah, hati-hati jamaah. Ya, jangan sampai bulan ini justru menjadi bulan yang berbuah banyak sekali dosa. Karena dalam surat 9 ayat 36-nya Allah menyampaikan fala tadlimu, jangan sampai kita di bulan haram ini menyakiti diri sendiri. Jadi bahasa Allah itu indah. Ya. Bahasa Allah teh henteu saur Allah teh ulah maksiat teh kitu, Pak. Fala tadlimu saur Allah kane di bulan opat ieu anu opat bulan ieu teh bulan haram ieu teh anjeun ulah menyakiti diri sendiri. Ya. Bahasa Allah itu bahasa anu keras. Ulah maksiat, ulah migawe dosa, fala tadlimu anfusakum. Jangan menyakiti diri, karena orang yang berbuat dosa itu menyakiti diri sendiri. Teu nyaah gitu kan? Ya. Teu nyaah ka dirina. Padahal ku Allah teh urang teh tos disampurnakeun. Ya, dari atas sampai bawah waktu kemarin kita bahas, Allah itu sudah menyayangi kita, memberikan semuanya perangkatnya sempurna. Di luhur dugi kahandap akal aya ku Allah keur ngabedakeun mana anu goreng, mana anu sae, mana anu halal, mana anu haram, sebetulnya sudah Allah sampaikan. Nah, orang berbuat maksiat itu kemudian Allah sampaikan itu menyakiti dirinya sendiri. Karena kalau orang sudah bermaksiat itu Pak sudah berkurang nikmatnya. Sudah berkurang sesungguhnya Pak. Ya. Kenapa dunia ini rusak? Karena maksiat. Ya, akhirnya kan saling tuduh kan gitu. Ada yang kemalingan kan saling tuduh. Ah, buah-buah imah itu jauh kan gitu. Akhirnya terdekat jeung tetangga. Curiga jeung tetangga kan gitu. Tetangga gitu nyahona naon gitu kan. Ada bararingung ayeuna Pak. Lapor ke polisi dah angger Pak. Angger bae gitu. Makanya saya tuh sampai bararingung ya di negara kita itu. Harus seperti apa? Padahal kan tugas mereka memberikan keamanan, kenyamanan. Digaji ke kernaon gitu kan. Ya minimal patroli gitu kan jam 2 peti gitu kan. Sok. Dari ayah polisi kukurilingkan mah minimal kan kita juga merasa aman, betul enggak Pak ya? Jadi saya kemarin udah mulai lagi suara hilang anu hilang teh traktor ayeuna teh Pak. Ya, di sawah traktor. Bayangkan bukan satu orang dua orang pakai mobil truk pasti gitu.
Ya, gitu. Mereka tahu, polisi juga tahu, gitu ya. Tapi yang aneh kan tidak ada gerak sama sekali, gitu. Duka kudu disuntik kunaon lah gitu ku Pak Haji Rahmat. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah ibadah bersyukur terhadap nikmat. Nah, yang disebut dengan kurban. Jadi kurban itu hukumnya ada dua, ada sunnah muakkadah, ya Pak ya. Ada yang sunnah, ada yang wajib bahkan. Rasulullah menyampaikan man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jalmi anu ngagaduhan keleluasaan hartana aya peluangna aya. So Rasulullah tapi tidak mau berkurban fala yaqrabanna musallana. Tong deket-deket jeung tempat salat kami. Ini orang yang wajib karena dia punya kemampuan, punya keleluasaan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini belajar kurban dari Nabi Ibrahim. Ya Pak ya. Nabi Ibrahim itu nunggu punya anak tuh berapa tahun Bapak? Nunggu punya anak Nabi Ismail itu 86 tahun Pak. 86 tahun. Udah punya anak kemudian harus dikurbankan. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa lebih mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya? Sampai anaknya sendiri kalau harus dikurbankan tetap dia lebih mencintai Allah. Berat. Orang kedah juga Nabi Ibrahim mah berat. Ya. Orang makan milih Persib jeung pengajian ge berat. Di mana-mana itu teh Kang. Di mana-mana. Ustaz punten nya aya nama aya ieu libur heula. Sami abdi ge bade lalajo ka ditu. Aya sefrekuensi mah kan gitu ya. Kan aya di Ustaz Gus Malik ya. Ya di pesantren Tasik itu sampai nobar sareng santrina kan gitu. Ya sumpah ngajian lamun Persib nobar jeung santri-santrina. Bingung aya Persib geus bahasa hate kan itu. Bingung Pak, kita kalau harus milih subuh, bangun subuh dengan menikmati tidur, ya kan tidur teh nikmat terus Pak. Dajal minut tiasa tidur teh ripuhna luar biasa teh. Ya, sampai cari ke psikiater, cari obat. Tapi ketika memilih harus bangun pada saat nikmat tidur ke subuh masih memilih tidur, nah itu berat. Ya, beratnya luar biasa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, salasun man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada 3 orang yang akan mendapatkan manis pahitnya iman. Ya, anu tiasa ngarasakeun amis sareng pahitna iman teh tilu an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Anu kahiji jalmi nu ngajadikeun Allah jeung Rasulna leuwih dipika cinta tibatan anu sanesna. Berat. Dina praktekna mah berat memang. Ya. Sami abdi ge beratnya luar biasa. Ya kalau kita lagi jalan-jalan saja kan udah waktunya salat kan beratnya. Geus kewae lah dikaasarkeun. Geus kaasar teh ripuh kan gitu. Tuntuna mah dihijikeun tapi ka Isya kan gitu. Masya Allah gitu ya. Padahal Masya Allah ya Pak ya, itu tergantung kita betul-betul mau nggak merasakan itu manis pahitnya iman di situ Pak. Kalau kemudian orang menggerakkan hatinya hanya untuk Allah, betul-betul itu imannya hebat. Dan itu pilihan. Kenapa dulu zaman sahabat, zaman Rasulullah, orang-orangnya betul-betul punya keimanan yang kuat? Karena di situ mereka betul-betul merasakan keimanan yang sempurna. Rasulullah pernah menyampaikan, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta ya akuna ahabbu ilaihi min waladihi, kemudian wa min malihi. Rasulullah menyampaikan tidak sempurna, tidak dianggap iman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dicintai dibandingkan anaknya, dibandingkan hartanya, dibandingkan dunianya. Itu kan berat. Berat. Bapak pernah baca mungkin ya, saya sering sampaikan ke ibu-ibu itu, sahabat-sahabat perempuan, hati-hati.
sahabat-sahabat perempuan juga Pak, luar biasa mereka. Ada Nusaibah, ya, yang dia itu seorang mujahidah. Ketika terjadi perang Uhud, Nusaibah duluan Pak yang bangun, suaminya masih tidur. Ya, Beb, oh ayo pasukan kafir maju sini kan gitu. Suaminya bangun, aduh, kenapa harus istri saya yang duluan bangun? Kenapa enggak saya kan? Perang, suaminya ikut, akhirnya perang. Suaminya terbunuh. Anaknya suruh perang, anaknya terbunuh. Maka dia izin kepada panglima perang, yang tersisa di rumah tinggal saya. Tolong mintakan izin kepada Rasulullah, saya turun di medan perang, di perang Uhud. Nusaibah turun Pak. Dan dia seorang perempuan yang jasadnya diperebutkan malaikat surga. Ya, tangannya terputus dalam peperangan. Bukan hanya satu peperangan, perang Yamamah, perang Hondak, perang Uhud. Subhanallah. Ya. Kalau kita mengukur keimanan mereka, itu kaum perempuan pada saat itu luar biasa lebih mencintai Allah dan Rasul. Ya. Luar biasa Pak. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau ingin merasakan manis pahitnya iman itu memang ada riadohnya ya, ada latihannya. Ya minimal latihan ringannya malah tadi teh bangun subuh kan gitu ya. Kalau kita udah bisa konsisten bangun subuh, melangkahkan kaki ke masjid, itu terasa nikmat iman sopan. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasulullah kepada sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat. Kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan 3 amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, isbagul wudu 'alal makari. Sempurnakan wudu. Ya. Sempurnakan wudu 'alal makari terhadap yang makruh-makruh. Jadi wudu kita harus sempurna. Dari mulai niat, doa, kemudian sampai terakhir tertib. Itu amalan yang bisa menghapus dosa Pak. Dalam hadis yang lain kan dikatakan, wudu itu setiap anggota wudu yang dibasuh akan menghilangkan dosa-dosa anggota wudu tersebut. Ya. Saya pernah menyampaikan khusus dalam bab wudu ini, mukjizat wudu, ada bukunya Pak. Jadi mukjizat, dikatakan mukjizat ini karena dengan wudu itu pun di antaranya bahkan Rasulullah pernah melewati satu kuburan. Dalam hadis sahih itu Rasulullah mengatakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, sampai doa terakhirnya, wa inna bikum insyaallah lahikun. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka, bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? La antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa yang disebut ikhwan, saudara-saudaraku, saudara-saudara kita wahai Rasulullah? Adalah orang-orang umat kita yang nanti di akhir zaman mereka beriman kepadaku, tidak pernah berjumpa kepadaku, tapi mereka sangat bela terhadap Rasulullah. Lalu bagaimana membedakan mereka dengan yang lainnya wahai Rasulullah? Nah iya Pak punten, nanti di yaumil hisab, di hari kiamat, di padang mahsyar, umatnya Nabi Muhammad kan nanti umatnya itu berkumpul dengan nabinya masing-masing. Lalu bagaimana kita bisa dibedakan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan, nanti aku akan mengenali umatku min asaril wudu, dari wajahnya yang sering dibasuh wudu. Jadi jangan sepelekan wudu Pak. Jangan sepelekan wudu kita. Itu tanda pengenal umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Rasulullah mau ningali KTP orang Pak. Coba KTP-nya ningali RT. Islam, oh Islam. Wah, tidak berlaku lagi KTP kakak. BPJS ayah itu. Ah, moal itu. Ya. Itu dari apa? Min asaril wudu, wajah yang sering terbasuh wudu. Di situ tanda pengenalnya. Kurang rek mudag-mudag oke ya Rasul ya Nabi abdi teh umat anjeun. Cek Rasul teh eueuh da tapak wuduna anjeun mah. Lain anjing mah, lain umat kami. Atau kami teh umat saha? Teuing mana mah umat saha? Mama Gupron meureun. Ya. Mau lari ke Nabi Adam kita enggak akan diakui ya. Mau lari ke Nabi Ibrahim enggak akan diakui.
mulai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu umatnya awalun, nahnul akhirun wal awalun. Kita itu umat terakhir, tetapi umat yang pertama kali masuk surga, Pak. Karena yang bisa membuka pintu surga itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang teh, Pak. Ya, rek mudag-mudag kumaha deui lamun kita tidak segera ya mencari tanda pengenalnya. Ya, jadi wudhu itu, mohon maaf, wudhu itu yang dianggap sepele, tapi justru itu sangat menjadi penting ketika nanti di akhirat. Bahkan mungkin Bapak pernah mendengar hadisnya Rasulullah yang bertanya kepada Bilal. Ya Pak ya. Ternyata Bilal ketika ditanya, amalanmu apa wahai Bilal? Sampai aku ketika Isra Mi'raj itu mendengar langsung suara sendalmu di surga. Apa amalanmu? Kemudian Bilal mengatakan, aku ini sering bersuci. Setelah bersuci kemudian aku lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi subhanallah Bapak, sering wudu kemudian dilanjutkan sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat, ternyata itu amalan yang ringan kan Pak ya? Itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau tahajud kita berat lah. Tahajud itu kan nggak bisa siang-siang. Ulah mentang-mentang soleh pisan, wah abdi Ustaz alhamdulillah tahajudnya berang puting. Tahajud mah malam. Ya Pak ya. Tapi kalau salat sunnah syukrul wudu kan bisa kapan saja Pak. Bapak di pasar bisa habis wudu ya niat salat sunnah syukrul wudu 2 rakaat. Masya Allah. Ternyata itu amalan yang menjadikan Bilal itu sudah tercatat sebagai ahli surga. Bukan amalan yang lain. Bukan banyak sedekahnya. Ya Pak ya. Bukan amalan puasanya. Ternyata dia dawam wudu. Kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya, silakan dicoba ya Pak ya. Dicobalah sekali-kalinya seumur hidup ya. Kita wudu, habis wudu kemudian kita salat sunnah syukrul wudu. Nikmat ya Pak ya, seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu wajib bagi orang yang mampu secara finansial ya. Sebetulnya kurban itu bukan urusan mampu tidak mampu, tapi mau tidak mau ya. Saya sering menyampaikan di satu kampung Seragen kalau tidak salah, itu bukan orang-orang kaya Pak, buruh tani kebanyakan, tapi sampai di satu kampung itu, satu RT itu domba itu sampai 70 lebih. Sapinya itu banyak Pak, 10 lebih. Itu satu sampai dagingnya itu keluar. Ya, dagingnya itu dibagikannya itu bukan di situ, keluar. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita keluarkan 4 juta, 3 juta itu memang tidak sebanding sebetulnya dengan nikmat yang Allah berikan. Kan Bapak kalau dirawat di rumah sakit berapa? 3 hari, 4 hari dihamori ya. Mau tengah BPJS kan ya, bisa 10 juta ya. Masya Allah, ternyata 10 juta itu baru berapa hari nikmat yang Allah berikan. Bayangkan kalau setahun itu harus kita bayar oksigennya, dan Allah hanya minta sedikit saja untuk merasakan syukur nikmat itu dengan berkurban ya. Dan itu tidak sebanding kalau harus dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang ada namanya kurban kreatif Pak. Kurban kreatif itu memang masuknya sedekah. Ya, saya dengan tim Lajis di Subang itu menggerakkan sekarang sedekah kurban itu satu orang 60 sampai 80 ribu. Dibuatkan dendeng, dibuatkan kornet, itu sampai setahunan kuat. Dan kita sampaikan ke Palestina, sampaikan ke NTT, sampaikan ke daerah-daerah pelosok. Ya, tapi itu memang sedekah kurban namanya. Kalau di bawah itu kan sedekah kurban. Kalau kurban ya 1 kambing, sapi 7 orang, ya banyak 7 orang. Dan 7 orang itu sebetulnya tidak harus sama. Misalnya sapinya 70 juta ya. Ya.
Pada yang mah, saya mau 20 juta, yang lain biarinlah 10 jutaan atau ada yang 5 juta, saya tutup. Gak masalah. Asal harga sapinya sesuai dengan umur yang harus dikurbankan itu nyampe. Begitu. Ya Pak ya. Begitu juga kambing sama. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis sahihnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya amalan yang paling terbaik di hari nahar itu adalah mengucurkan darah kambing, darah hewan kurban. Wa inna, kata Rasulullah, sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat bi asy'ariha, dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kukunya. Bahkan Rasulullah menyampaikan tidaklah sampai darahnya sampai menetes, sebelum menetes ke tanah, maka setiap dosa orang yang berkurban itu habis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau darahnya dikumpulkan jadi sabaraha gelasnya banyak, itu berapa dosa yang digugurkan oleh hewan kurban yang dikurbankan oleh seseorang. Jadi betapa memang istimewanya, mulianya ya ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur terhadap nikmat. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, ya. Jadi sesungguhnya kurban itu adalah sebagai cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain juga salat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, jangan lupa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam ibadah kurban juga ada nilai-nilai yang paling penting yang harus kita jaga, yaitu adalah bagaimana kita sebagai umat Islam itu saling memberi, saling menolong. Ya, di situ ada ibadah sosial. Dalam kurban itu ada ibadah sosial. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti kepada umatnya. Rasulullah tidak ingin umatnya itu menjadi orang yang soleh sendirian, tetapi ingin umatnya itu betul-betul bersatu. Ya banyak. Kurban itu insya Allah menyatukan umat. Laras tebak. Kurban itu menyatu. Jadi nyatu gitu. Menyatukan. Jadi umat bersatu, ya. Bagaimana pesan sosialnya dalam kurban itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hajj bahwa orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dia. Ya, wa atimul ba'isal fakir, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, sampaikan kepada orang lain. Sehingga di situ ada ibadah sosial. Bahkan kalau kurban mah boleh diberikan kepada orang yang non muslim, boleh, ya. Tidak seperti zakat, kecuali zakat. Kalau zakat kan udah ada asnafnya, 8 asnaf itu diikat, tidak boleh sembarangan kalau zakat. Tapi kalau kurban itu seperti sedekah, boleh saja diberikan kepada warga kita yang non muslim misalnya, mereka mau diberi itu tidak masalah. Di situ justru ada ibadah sosial, ya. Bagaimana kurban memberi sebuah pesan bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin, harus saling menyayangi, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ayeuna kaping 10-nya banyak. Kaping 10 da Idul Adha mah moal sarame Idul Fitri. Ya, moal aya sidang isbat gitu, ya. Moal milarian hilal gitu, ya. Anu pasti mah sudah sudah ada penetapan nanti kurban itu bisa di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 atau 13 hari tasyrik. Begitu juga yang takbiran, Pak. Takbiran itu berarti udah mulai tanggal 9 sore, ya. 9 Dzulhijjah sore asar sampai dengan tanggal 13. Kalau Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri.
Kalau Idul Fitri itu takbirannya itu sangat sempit, ya, sangat sempit. Batasnya itu sampai orang keluar sholat Idul Fitri di lapangan selesai, tidak lagi ada takbiran. Tapi kalau Idul Adha itu sampai dengan hari tasrik 3 ya, 11, 12, 13. Nanti kalau yang mimpin sholat, habis sholat kemudian takbiran itu masih boleh sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Begitupun yang kurban boleh di tanggal 11, 12, 13-nya boleh. Ya. Abdi mah pada tanggal 13. Abdi mah ada kurban unta di sana. Enggak gitu ya. Ya mesti tanggal 10. Makanya kita mah tidak saklek ya, tidak, harus fleksibel. Harus fleksibel. Itu saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini para jamaah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, ya, dilancarkan rezekinya. Yang sudah niat kurban, mangga segerakan niatnya. Hati-hati nanti di tanggal-tanggal tertentu, berarti harus sudah memperhatikan apa saja yang harus diamalkan ya bagi orang-orang kurbani ya, nanti udah masuk bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita juga yang sedang melaksanakan ibadah haji yang sudah mulai berangkat, Allah berikan kelancaran ya, pulang dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para hadirin yang sudah niat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pengajian subuh akbar pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditutupnya doa maka berakhirlah pula pengajian subuh akbar pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.